Mudah-mudahan apapun yang kita persembahkan untuk agama ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Hasan Muzani. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perasaan di luar ada orang ya? Iya, benar. Bu, ibu. Ya. Oh iya, sekedar testing dulu kan ada orang nggak? Saya. Ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi qala fi kitabih Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala man qala awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah ila akhir hadith. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul mukarramin, keluarga besar warga Geria Surabraja Indah atau yang populer dengan istilah GSI yang berbahagia, para pejabat teras Musola Al-Badawi baik sipil maupun TNI yang berbahagia dan dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, segenap kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang istimewa karena di malam hari ini di tengah guyuran hujan yang nyaris tidak berhenti sejak mobil maghrib tadi, saya tidak tahu kalau di sini, dan sampai isya, bahkan setelah isya pun saya masih kepaung dan di masjid. Alhamdulillah Allah hadirkan semuanya di majelis yang mulia ini, dan Allah hadirkan tidak saja para hadirin tapi juga para hadirat. Biasanya pengajian malam Sabtuan yang dulu malam Kamisan, yang hadir hanya hadirin, yang hadir hanya muslimin, sementara hadirat dan muslimat hanya menyimak saja dari kejauhan. Tapi malam hari ini istimewa, di samping ada muslimin juga ada muslimat, ada hadirin juga ada hadirat, ada bapak-bapak yang ada di dalam ini, sementara ternyata di luar pun ada tulang rusuk dari para bapak-bapak, yakni para gadis pada zamannya yang alhamdulillah pada hari ini sudah berkenan hadir di tempat yang mulia ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, berbahagia rasanya jika malam hari ini kita semua didampingi oleh para tulang rusuk, oleh wanita-wanita yang saya percaya, aku yakin wanita adalah di balik kelemahannya tersimpan kekuatan, di balik lemah gembutannya tersimpan kekuatan yang maha dahsyat. Kenapa kekuatan maha dahsyat tersembunyi di balik wanita? Karena sejatinya di balik laki-laki yang hebat, di balik laki-laki yang kuat, pasti ada perempuan yang hebat yang mendukungnya. Dan di balik wanita yang hebat, pasti ATM-nya ada 4 nih. Oleh karenanya di malam hari ini bersyukur kita, momentum malam Sabtuan ini diisi dengan peringatan dari Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah disampaikan hikmahnya oleh akhina al-saghir, akhina al-kabir, sahabat Bapak Muhammad Abbas Basuki Rahadian. Rahadian sama kan artinya? Jadi kalau tadi Isra Mi'raj sudah diterangkan, bahkan hikmah-hikmahnya saja sudah saya dengarkan.
saya kemudian sekarang cukup tinggal berdoa saja. Dan puncak acara malam hari ini sesungguhnya bukan tausiah, bukan ngaji, puncaknya adalah kita qo'am bersama di luar. Karena sejak minggu kemarin ibu-ibu sudah siapkan itu semua, betul? Betul ya? Sampai maghrib pun konon katanya nasinya masih belum matang. Jadi kalau kemudian kita biarkan nasi yang sudah berkepul-kepul itu hangat kemudian menjadi dingin, itu sesuatu yang sia-sia. Khawatir kalau nasi yang tadinya sudah hangat kemudian menjadi dingin, khawatir lauk yang tadinya sudah sangat kebul-kebul kalau terlalu lama di majelis ini kemudian akhirnya mengurangi kenikmatan yang bisa kita nikmati. Oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin sampaikan stressing atau penguatan apa yang sudah disampaikan oleh Akhidul Kabir Bapak Muhammad Abbas Rehadian tentang bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi yang disepakati sesungguhnya adalah Isra-nya saja. Kalau Mi'rajnya wa fihi aqwal, banyak yang berpendapat Mi'raj itu sesuatu yang versinya ada yang mengatakan itu adalah jasadnya saja, ada yang mengatakan rohnya saja. Ya, kalau Isra Yusri Isra'an, Isra-nya itu muttafaq alaih bahwa Nabi diperjalankan, bahwa Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Titik. Dan itu secara tegas disampaikan dalam Al-Qur'an. Kalau Mi'raj tidak ada di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Yang disepakati adalah Isra-nya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa, dan kemudian Mi'rajnya itu banyak sekali pendapat yang mengatakan bisa jadi itu adalah mimpi, bisa jadi itu juga dianggap bukan peristiwa yang nyata. Nah, tidak penting bagi kita untuk membahas itu terlalu dalam. Yang lebih penting apa sesungguhnya Isra dan apa sesungguhnya Mi'raj. Itu yang malam hari ini Al-Fakir coba akan kupas atau kemudian memperkuat apa yang disampaikan oleh sahabat Abbas yang tadi sudah menjelaskan tentang hikmah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi Al-Fakir membacakan salah satu ayat pertama dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu kalau ibu bapak ngaji sudah sampai tengah-tengahnya Al-Quran. Apa bu tengah-tengahnya Al-Quran? Surat Al-Kahfi. Ada tulisan di tengah-tengahnya dalam surat Al-Kahfi itu ada tulisan apa? Wal yatarattaf wal yushirun Nabi Muhammad. Berarti ibu bapak sudah sampai tengah-tengahnya Al-Quran. Nah, sebelum Al-Kahfi itu ada surat dan Al-Isra, wafila Al-Isra sebutannya, wakila surat Bani Israil. Dan ayat pertama surat Al-Isra dan surat Bani Israil itu adalah kata-kata yang Al-Fakir baca di awal tadi. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ila akhir ayat. Subhanalladzi maha suci zat asra yang telah memperjalankan pada waktu malam hambanya minal masjidil harami, dari masjidil haram menuju ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha Sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa perjalanan atau diperjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa itu terjadi pada saat Kanjeng Nabi berusia kurang lebih 52 sampai 53 tahun. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang hari ini kita coba peringati itu terjadi pada saat usia Kanjeng Nabi sekitar 52 sampai 53. Berarti pada saat itu apakah Nabi sudah hijrah ke Madinah atau masih tinggal di Mekah? 52 sekian sampai 53 belum ada hijriah. 52 sampai 53 usia Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi masih mukim berdomisili, KTP-nya masih KTP Mekah. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena Kanjeng Nabi berdomisili di Mekah. Kanjeng Nabi tinggal di Mekah itu kurang lebih 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Kalau Isra dan Mi'raj itu terjadi pada satu usia Nabi, ya 53 kurang sedikit, berarti itu terjadi Isra Mi'raj adalah 12 atau 13 tahun usia Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, Nabi pada saat itu masih tinggal di Mekah. Berbagai dinamika persoalan hidup, mulai kurang lebih Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40, ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun Nabi menyampaikan risalah ini kepada kaum kufar, kepada kaum Quraisy. Tidak pernah berhenti siang maupun malam, tidak peduli beliau berhadapan dengan siapapun. Dakwah risalah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau berdakwah, Kanjeng Nabi Muhammad selalu di-backing oleh bodyguard. Kalau ke SI ngajakan pengajian, backingnya siapa? Backingnya Pak RT, backingnya sama mana? Backingnya Pak Kumu. Pun Kanjeng Nabi mengadakan dakwah, mengadakan pengajian itu di-backing oleh para bodyguard. Backingnya siapa? Jelas yang pertama Allah dengan malaikat-malaikatnya. Nah, backing dari unsur manusia yang terpenting adalah yang pertama adalah buah hati, belahan jantungnya Nabi, yaitu siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini adalah sosok wanita yang luar biasa hebat, wanita yang cantik perkasa. Kecantikannya yang merupakan kombinasi sebagai keluarga besar Quraisy, orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab, sangat cantik luar biasa. Tapi perkasanya beliau adalah sosok yang tangguh tidak saja dalam medan dakwah, tetapi juga tangguh di dalam sektor-sektor yang lain. Maka setiap Kanjeng Nabi berdakwah, beliaulah yang membantu tidak saja doanya, tidak saja pikirannya, tidak saja hartanya, tetapi juga nyawanya dipertaruhkan untuk siapa? Untuk menghadapi tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi, tidak suka dengan dakwah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ini luar biasa. Beliau membackup dakwah Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi berhadapan dengan kesulitan, beliau sebagai istri, sebagai pendamping hidup, tidak sekedar menjadi pendamping hidup biasa, tetapi beliau pun sanggup untuk berdiri di garda terdepan untuk melawan siapapun yang melawan itu. Jadi yang pertama backing Kanjeng Nabi adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, kemudian backing yang kedua adalah sosok yang orang mungkin banyak yang berdebat, ini muslim atau tidak muslim, iman atau tidak beriman. Tetapi ala kulli hal, beliau adalah secara zahir orang yang sejak Kanjeng Nabi masih kecil beliau openi Kanjeng Nabi. Sejak Kanjeng Nabi kehilangan ibunya, kemudian dilanjutkan dengan kehilangan kakeknya, maka Kanjeng Nabi kecil pada saat itu diopeni, diasuh, disayangi, dikasihi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pamannya Abu Thalib itu juga
juga orang yang membacking Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi berdakwah. Paling tidak ketika Abu Thalib masih hidup, ketika Abu Thalib masih kuat, maka tidak ada satupun orang kufar Makkah, tidak ada seorang pun yang berani untuk kemudian menistakan dan mempersekusi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari banyak beberapa orang yang berpendapat bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak Islam, tetapi juga ada yang berpendapat Abu Thalib sesungguhnya adalah seorang yang Muslim. Tapi di luar itu semua, kita harus yakin percaya bahwa seorang Abu Thalib adalah sosok yang di belakang bagaimana dinamika dari dakwah Kanjeng Nabi Muhammad menghadapi tekanan orang-orang kufar, menghadapi tekanan orang yang tidak suka dengan tersebarnya agama Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dakwah semakin tidak mudah, Abu Thalib membentengi Kanjeng Nabi, Siti Khadijah pun membentengi Kanjeng Nabi. Paling kurang ketika ada dua orang itu, Kanjeng Nabi merasa tegar, merasa kuat, merasa sanggup untuk menegakkan kepala bahwa kesakitan ini aku rasakan tidak sendirian, bahwa masalah yang aku hadapi ini juga dihadapi oleh orang-orang lain termasuk Siti Khadijah dan Abu Thalib. Nah, bisa dibayangkan ketika orang yang selama ini menjadi backing Kanjeng Nabi, Siti Khadijah, pun kemudian pamandanya yang bernama Abu Thalib yang selama ini menjadi bemper bagi dakwah Kanjeng Nabi, dalam waktu yang hampir bersamaan meninggal dunia. Siti Khadijah meninggal dunia. Sedih luar biasa Kanjeng Nabi. Belum sedihnya, belum hilang rasa sedihnya Kanjeng Nabi ditinggal oleh buah hati, belahan jantung yang bernama Siti Khadijah, meninggal pula pamanda Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib. Maka kesedihan Nabi yang amat sangat luar biasa itulah yang pada akhirnya orang-orang, para sahabat atau sejarawan menyatakan tahun di mana Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh Siti Khadijah dan tahun di mana seorang Abu Thalib meninggal dunia, paman yang selama ini membelanya meninggal, tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan, atau dalam bahasa Arab disebut Amul Husni. Am itu tahun, Husni itu kesedihan. Husni bukan Husni ya. Husni, kalau Husni itu hak sin nun, artinya kebaikan. Tapi kalau hazn itu adalah kesedihan. Tahu duka cita luar biasa. Siti Khadijah yang selama ini membela, Abu Thalib yang selama ini membela, kemudian hampir bersamaan kedua orang yang selama ini menjadi bemper dan benteng dari Nabi dalam menghadapi musuh-musuh Islam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tekanan dari orang-orang kufar semakin menjadi semakin dahsyat, semakin luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelipur lara dari kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang tokoh atau kiai atau ulama yang berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sesungguhnya bagian dari Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelipur lara dari kesedihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat kata, ini adalah Allah Subhanahu wa taala pada satu malam tanggal 27 dari bulan Rajab ya, tahun 13 atau tahun 12 dari kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan dalam waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberangkatkan dari satu tempat, konon di Hijr Ismail, ada yang mengatakan dekat makam Ibrahim. Kemudian mulailah Kanjeng Nabi diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala didampingi oleh malaikat Jibril menaiki satu kendaraan yang bernama Buraq. Maka mulailah perjalanan pada malam hari ini. Kanjeng Nabi diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram
sampai ke Masjidil Aqsa. Ibu bapak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan pada saat itu di mana teknologi belum secanggih sekarang, di mana kendaraan pun paling bagus barangkali kuda, kalau nggak ada keledai, paling pol-polnya unta. Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah dengan sebuah kendaraan yang dari surga, di mana kendaraan itu adalah kendaraan yang luar biasa, sehingga Mekah yang berjarak kurang lebih ribuan kilo seolah-olah jaraknya menjadi dekat, dan Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ini dengan Masjidil Aqsa yang jaraknya amat sangat panjang, ya, ternyata sanggup hanya dilalui kurang dari 1 malam. Maka pantaslah kiranya kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bahasa Al-Qur'an ia berfirman yang satu firman-Nya, Subhanalladzi asra. Kata-kata subhanallah ini kata-kata tasbih yang mengidentifikasi, yang mengidentikan bahwa peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang maha dahsyat, maha luar biasa. Ya, peradaban pada saat itu adalah peradaban onta. Bayangkan kalau naik onta dari Mekah sampai ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kira-kira berapa hari itu? Mungkin bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Maka orang yang beriman, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat-sahabat yang beriman, ketika mendapatkan kabar besok paginya bahwa Rasulullah telah melakukan perjalanan yang begitu panjang, apa yang dia sampaikan? Orang Abu Bakar sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abbas, kalau yang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu, bahkan lebih panjang, lebih lama, jarak lebih dahsyat dari itu, aku yakin dan percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul sosok yang tidak pernah berdusta tentang apapun. Nah, Isra Mi'raj ini adalah sesungguhnya juga ujian keimanan buat siapa? Buat orang yang beriman akan semakin beriman, buat orang yang ingkar semakin ingkar, buat orang yang ragu-ragu juga akan mempertegas ketidakimanannya kepada risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat kata, dimulailah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram, dari Hijr Ismail, dengan didampingi oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Akhirnya sampailah kurang dari 1 malam beliau sampai di tempat yang bernama Masjidil Aqsa yang sekarang ada di kota Palestina atau kota Yerusalem, yang di tempat itu ada pertarungan, ada peperangan yang sampai hari ini konfliknya belum bisa diselesaikan. Konflik antara Palestina yang mengklaim sebagai tanah milik kelahiran mereka, dan orang-orang Israel Yahudi yang hari ini juga mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, selesai sampai di situ. Kemudian singkat kata, Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha dengan berbagai dinamika yang luar biasa. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi yang lain. Ya, kemudian Allah angkat beliau sampai ke atas untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah sampai ke atas, tentu dengan bila kaifin, ya, dengan bagaimana caranya hanya Allah dan Rasul yang tahu seperti apa. Inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah beliau mendapatkan bekal atau mendapatkan oleh-oleh dari Allah untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu, 50 waktu awalnya. Kemudian Nabi turun pelan sekian, ketemu Nabi Musa. Muhammad, umatku dulu orang Bani Israil yang kuat-kuat saja tidak mampu sholat 50 waktu, apalagi umat sampean yang kecil-kecil. Sudah kecil-kecil, mungil-mungil, ya, lemah, sudah minta nawar lagi ke Allah. Akhirnya Nabi Lut nawar lagi ke atas, kalau minta ya Allah, bolehkah kami minta diskon atau rukhsah? Akhirnya tadi 50 waktu dikurangi 5 waktu jadi 45.
turun lagi. Kata Nabi Musa nggak kuat minta lagi, naik lagi, minta pengurangan 5 sampai 10 kali, sehingga kemudian sholat yang tadinya 50 waktu dikurangi 5 waktu, sehingga terakhir walhasil sholat itu kemudian setelah berkali-kali nawar mendapatkan rukhsah dari Allah menjadi hanya 5 waktu, dan dengan satu catatan bahwa al-hasanatu bi'asyri amsalihha, bahwa satu kebaikan itu nilainya sama dengan 10, ya, satu kebaikan 10. Kalau 5 kebaikan berarti 50. Nah, nilai sholat 5 waktu sama juga nilainya dengan sholat 50 waktu. Ibu bapak kebayang kalau tekanan atau perintah sholat itu betul-betul 50 waktu, nggak usah 50 waktu, 40 waktu saja, nggak usah 40 waktu, 20 waktu saja. Sembahyang tarawih niscaya kaya mau GSI tambahannya sih keren sholat repot, bener nggak? Subuh selesai sholat, belum selesai baru subuh misalkan 5 rakaat, ya 5 rakaat, berapa? 5 waktu, 5 waktu berarti ya bukan subuh, duhur, bukan itu ya. Selesai sholat subuh, 2 jam kemudian sholat lagi, 2 jam kemudian sholat lagi, 2 jam kemudian sholat lagi, sedina sewengi saya sholat kabeh, apa makanya ya? Kalau misalkan kita diberikan tekanan sholat, perintah dari Allah 50 waktu, ya, tidak ditawar sebagaimana usaha dari Nabi Musa, niscaya kaya waktu kita hanya habis untuk sholat saja. Dan niscaya semakin banyak orang yang tidak kuat untuk melakukan kewajiban itu. Lawang jangankan 50 waktu, 5 waktu saja masih banyak yang minta diskon. Buktinya apa? Zuhur, subuh masih jangan, zuhur di perjalanan, asar kecapean, maghrib ketiduran, isya ketiduran lagi, kebablasan. Yang 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja masih banyak yang minta rukhsah, minta diskon. Apalagi kalau kemudian sholatnya 50 waktu. Maka bersyukur kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita hanya mendapatkan perintah 5 waktu. Kalaupun nanti ada 20 rakaat sholatnya, ya, 1 waktu tarawih, itu pun dilakukan setiap tahun saja pada bulan Ramadan. Itu pun hukumnya karena putih hanya sekedar sunnah. Maka wajib mah tetap hanya 5 waktu. Ingat ya, sholat itu 5 waktu, bukan 5 rakaat, tapi 5 waktu. Itu juga bisa bayang ya besok. Tadi dia kecimis jangan langsung nggak bisa seperti itu. Subuh dia dilakoni, zuhur dia jangan lupa, asar pun jangan lalai, maghrib jangan khilaf, isya jangan kebablasan. Hanya Allah minta itu kok. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan itu semua. Nah, jadi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berislam itu tidak cukup dengan syahadat. Syahadat sudah dilakukan, alhamdulillah. Kapan syahadat? Dari ngaji kawin kan? Ada syahadat. Pun kan itu tuh dipanain. Muni syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Bisa-bisa kok syahadat. Loh, jangan kemudian merasa bahwa saya sudah syahadat pada saat ngaji kawin itu sudah cukup. Syahadat itu bukan hanya pada saat belum kawin, pada saat menjelang balik, pada saat saya ketika kecil dulu diajarkan oleh orang tua saya untuk apa? Cung muni asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sadar. Kadang-kadang saya keliru, yang namanya kecil ya. Dua, melaksanakan sholat. Keliru namanya juga kecil. Pada rukun Islam ada 5, satu ketuhanan yang maha esa, wali karena kan bocah
muslim. Nah, ibu bapak, syahadat itu betul pintu gerbang kita sebagai orang Islam. Nah, setelah syahadat, poin berikutnya adalah melaksanakan atau mendirikan sholat yang 5 waktu. Sekali lagi, sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Oleh Nabi Isra Mi'raj itulah sesungguhnya Nabi yang sesungguhnya juga kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad, untuk melaksanakan dan mendirikan sholat 5 waktu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah yang kedua dari Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah mendapatkan perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu yang dilaksanakan seumur hidup, Pak. Seumur hidup. Tidak saja kok bakal habis tua-tuaan sembayangnya. Iya, tak ada yang tua. Lalu setelah yang 30-40 tahun ternyata game kita juga nggak tahu kan? Iya, game. Karena mati dan kematian itu bukan terkait dengan umur. Si tua mati-mati akhir, si enom masih bergas, masih kuat, masih sehat, ternyata begitu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah sholat itu segera dilakukan, laksanakan ya selagi hayat dikandung badan. Nah, bagaimana sholat itu dilakukan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat dilakukannya itu betul boleh dilakukan sendiri. Namanya sholat munfarid. Tetapi utamanya ya, sholat itu baiknya dilakukan secara berjamaah di tempat adzan dikumandangkan. Di mana adzan dikumandangkan? Nih, di sini. Di masjid, di musola, di masjid sudah disediakan. Sudah ada panggilan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya segera bergegas. Ya, meskipun tempat kita masih ala kadarnya, tetapi luar biasa ini. Al-Badawi ini salah satu majelis yang menurut saya dari sisi tempat sih mungkin tidak terlalu luas, tapi dari fasilitas ini ada AC dari santen, belum lagi ada wifi. Bu, ada wifi di sini Al-Badawi, Bu? Ada ya? Alhamdulillah. Tapi kenapa jalan ke Tajuk, jalan ke Al-Badawi? Enggak pas, saya sholatnya di rumah saja. Oke, kalau ibu-ibu memang baiknya kalau sholat di rumah saja. Nah, yang ingin saya tanya bapak-bapaknya, laki-laki sing adzan kuwen, sing qomat kuwen, sing imami kuwen. Jadi ibu-ibu pulang dari malam hari ini dari Al-Badawi, habis melaksanakan atau memperingati peringatan Isra dan Mi'raj, ingatkan anak-anaknya, ingatkan suaminya. Sampaikan ke suami-suaminya, mau jadi suami yang soleh atau mau jadi suami yang solihah, ya kan? Kalau suami yang soleh, sholatnya berjamaah di mana? Di musola atau di masjid. Kalau suami yang solihah, mangga sholatnya di rumah saja masing-masing. Kan perempuan berarti, ya kan? Kalau perempuan ibu-ibu, ya afdolnya memang sholat berjamaah di rumahnya masing-masing. Boleh di masjid, boleh di musola, sepanjang tidak ada fitnah. Apa fitnah tuh? Bisa terjadi perbuatan dosa, ya, menghindarkan diri dari kata-kata yang tidak bertanggung jawab, kemudian juga menghindarkan diri dari riba, ngobrol bersama. Baru kalau kemudian bebas dari fitnah seperti itu, perempuan pun boleh fitnah juga dilaksanakan sholat di tempat ada di kumandang alias di musola atau di masjid. Nah, utamanya buat bapak-bapak nih mau ketemu, ya, yuk ramaikan masjid kita, ramaikan musola kita, karena perintah sholat secara berjamaah itu adalah perintah Allah sekaligus sunnah baginda Rasulullah SAW, dan itu sunnahnya sunnah muakkadah. Apa sih Bu? Sunnah muakkadah. Muakkadah itu apa? Sunnah yang kalau tidak ada uzur sih sebaiknya tidak sholat di sini. Menurut mazhab yang disepakati sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah.
Maka sebagian kecil ada mazhab pada dasarnya Imam Hambal itu mewajibkan sholat dilaksanakan secara berjamaah. Kalau sholat diwajibkan secara berjamaah, nggak sah kalau sendirian. Waduh, berat sekali kalau kita kemudian hukumnya wajib sholat berjamaah, sholat sendirian nggak sah, abot. Nah, untungnya kalau kita sebagai besar di Indonesia ini pengikut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang kita bahas dalam 2 pertemuan yang lalu, ya, kita takrir sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jika tidak ada udzur, jika tidak ada aral yang melintang, jika ada hambatan, maka baiknya sholat dilaksanakan di tempat ini. Karenanya, yuk musola Al-Badawi dengan segala fasilitasnya ini adalah oase. Ya. Oase itu apa ya? Tempat yang nyaman. Untuk apa? Untuk kita ngobrol manfaat, untuk ngaji, termasuk di dalamnya juga kita melaksanakan ibadah ritual, sholat 5 waktu, terutama maghrib, isya dan subuh. Kalau zuhur dan asar barangkali bapak ya, ibu-ibu, kemudian juga suami-suaminya masih di luar, barangkali banyak faktor yang pada akhirnya orang tidak bisa melaksanakan zuhur dan asar di tempat ini. Jadi hikmah Isra dan Mi'raj yang kedua adalah mendapatkan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad yang hakikatnya perintah buat kita semua untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, hikmah berikutnya dari Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ujian keimanan yang sempat saya sampaikan tadi. Ujian keimanan, ya, orang yang sudah beriman, para sahabat Abu Bakar dan kawan-kawan, orang yang selama ini mengiringi perjalanan Nabi berdakwah, ketika mendapatkan informasi tentang Isra dan Mi'raj, semakin yakin, semakin tebal imannya, semakin meyakini bahwa risalah ini benar, bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Buktinya, ya, Nabi Muhammad mendapatkan fasilitas, mendapatkan wildcard dari Allah untuk melakukan perjalanan yang mungkin misi mustahil pada zaman sekarang. Bagaimana tidak mustahil? Mekah ke Palestina sebuah jarak yang sangat panjang, kurang lebih 1.500 kilo atau bahkan mungkin 2.000 kiloan. Ditambah lagi kemudian diangkat menembus dimensi yang berbeda, langit 1, langit 2, langit 3 untuk suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kawan-kawan yang lainnya, itu semakin beriman, tetapi di luar sisi yang lain ada kelompok yang semakin ingkar. Abu Jahal, Abu Lahab, wah Muhammad tambah nemen, ngacoe, beli bensin, itu aja. Masjid Aqsa tempatnya semua ngadu, segitu jauhnya, dia mau bisa habis 1 malam. Dimikir bocah kecil, nemen itu. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadikan orang-orang yang ingkar semakin mempertegas keingkarannya. Saya akan musuh Muhammad tambah sigle, tambah ngaco pikirannya, semakin ngarang-ngarang janji sudah benar. Padahal pada saat itu ketika Nabi diuji, yes Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa malam tadi dalam perjalanan dari Mekah menuju Masjid Aqsa, coba itu kalau kami tidak percaya. Kalau kau tidak sanggup menyebutkan apa ujian yang kami sampaikan, coba sekarang sakai Masjid Aqsa ada berapa? Jadi begitu. Kanjeng Muhammad dites, diuji, benar apa enggak? Muhammad pernah Masjid Aqsa. Ada berapa tiang Masjid Aqsa? Ya Allah, ujiannya luar biasa. Kita suruh hitung tiang, kadang-kadang kita tahu Masjid A misalnya, masjid sebelahnya Isra. Berapa pintunya? Kadang-kadang kita tidak ngeh. Yang biasa sholat saja, berapa pintu Al-Badawi? Kan nggak ngeh. Loh, itu kan Nabi perjalanan 1 malam hanya mampir di Masjid Aqsa, diuji oleh orang yang ingkar, untuk ditanyakan, coba nyem kalau Anda telah pernah datang ke sana, berapa sakanya Masjid Aqsa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan wujud dan iradahnya menampakkan itu semua kepada kanjeng Nabi. Disampaikan 1, 2, 3, 4. Sakanya ada sekian. Jumlahnya kalau tidak percaya ada 15 misalnya sekarang. Ya Anda sudah ingkar aja. Benar-benar sihirnya itu luar biasa. Ya karena sudah kalian ingkar, lalu tidak percaya. Jadi hikmah yang berikutnya
peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah menjadi ujian bagi orang-orang yang ada pada saat itu, yang iman semakin terima, yang kafir semakin menunjukkan keimanan. Nah, untuk konteks kita di negara Allah Subhanahu wa taala ini tetap relevan. Isra dan Mi'raj ini adalah sarana ujian bagi kita. Akankah kita semakin beriman, atau jangan-jangan kita kemudian menganggap ini adalah hal yang mustahil atau hal yang mustahil, sama apa yang disampaikan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Kalau kita orang beriman meyakini, jangankan dari Mekah ke mana, ke Masjid Aqsa, kalau rendah Allah, ya dari bumi sampai ke langit pun bukan sesuatu yang mustahil, dari bumi sampai ke bulan pun bukan sesuatu yang mustahil. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini mudah-mudahan bisa menjadikan sarana bagi kita untuk mempertebal keimanan kita, sekaligus untuk menguatkan kembali bahwa oleh-oleh yang didapatkan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj adalah mendapatkan sholat 5 waktu. Sehingga yuk terus-teruslah kita berkomitmen belajar beristiqomah untuk menegakkan sholat, untuk mengajak anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli sholat, menjadikan lingkungan kita lingkungan yang ahli sholat dalam kondisi situasi apapun, dalam situasi konteks apapun. Sholat jangan sampai ditinggalkan, apalagi ketika di rumah, dalam perjalanan pun kita tetap dituntut untuk melaksanakan sholat. Apalagi dalam situasi aman, dalam situasi perang pun sholat itu juga tetap wajib dilaksanakan. Demikianlah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi ya pada tanggal 27 Rajab tahun ke-13 atau tahun ke-12 dari Kanjeng Nabi mendapatkan risalah ya. Semoga peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan hikmah dan meningkatkan mempertebal keimanan kita, sekaligus mempertegas tentang perintah sholat yang harus bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, seluruhnya kita dedikasikan setinggi-tingginya hanya untuk Allah, Tuhan seluruh-seluruhnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala musalihat la tadallu Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل على سيدنا الكريم ابونا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سائر الرسل اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.